Etika politik di agama Kristen tidak akan lepas dari persoalan pendidikan manusia yang dilandasi berbagai bentuk ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam agama Kristen, politik bukanlah tujuan akhir, tetapi alat Tuhan bagi pembebasan manusia. Dalam kerangka pembebasan Tuhan terhadap orang yang tertindas dan lemah untuk menuju keselamatan yang seutuhnya, sepenuhnya, dan selamanya dalam Kristus merupakan rumusan dan konsep etika agama Kristen. Ada beberapa pendapat bahwa orang-orang Kristen dan gereja-gereja harus aktif dalam berpolitik. Memang yang dimaksudkan bukan langsung berpolitik secara praktis. Maksud di sini yaitu menjadi anggota partai politik dan mampu memperjuangkan aspirasi partai, melainkan untuk menyoroti dunia politik Indonesia dan mengambil sikap politik. Dalam pendapat ini diasumsikan bahwa pada masa lalu di era Orde Baru orang-orang Kristen dan gereja-gereja kurang peduli terhadap politik. Akibatnya, kepentingan Kristen selalu saja dirugikan. Maka yang perlu dilakukan pada zaman sekarang yang disebut dengan era reformasi, orang-orang Kristen dan gereja-gereja diminta untuk mengambil sikap baru. Dengan demikian, kepentingan Kristen lebih diperjuangkan dengan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, kekuatan sosial agama Kristen. Kehadiran agama Islam sejak abad ke-16 dan Kristen serta Katolik pada abad ke-19 melahirkan sejumlah nilai dan norma sosial yang mengikat masyarakat dalam keseimbangan. Masyarakat Indonesia tidak ingin penetrasi agama memecah belah dalam hubungan kekerabatan dan persaudaraan yang telah terbentuk sejak lama. Beberapa praktik sosial yang dapat melambangkan toleransi dan kerukunan antara umat beragama dapat dilihat dengan adanya penyambutan salib Tuhan Yesus yang melibatkan semua kelompok agama di Fekrak pada setiap hari besar agama seperti Lebaran dan Natal. Mereka merayakan dengan penuh kegembiraan, saling mengunjungi dan mengirim makanan dan hadiah. Demikian pula pembangunan rumah-rumah ibadah yang dilakukan secara bersama atau gotong royong yang disebut dengan tradisi baku bantu atau Masehi di antara umat Islam dan Kristen. Mereka menganggap agama bukanlah alasan untuk memisahkan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan di antara mereka. Selanjutnya, kekuatan ekonomi agama Kristen. Aktivitas perekonomian itu sering diidentikan dengan dunia perdagangan yang merupakan mayoritas mata pencaharian mereka di samping pertanian. Aktivitas perniagaan merupakan bentuk profesi yang sering mengundang diskusi berkaitan dengan kualitas etis yang dimiliki para pelakunya, sehingga masyarakat dan ajaran agama sangat konflik terhadap kegiatan tersebut. Kristen mempunyai doktrin yang secara mendasar sangat kritis terhadap kekayaan dan uang, serta hampir semua firman yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan Baru yang berkaitan dengan harta adalah perintah untuk menyerahkan kekayaan kepada orang miskin, sebagaimana yang dituntut oleh Yesus kepada Yudas. Pandangan tersebut menempatkan profesi dagang menjadi aktivitas yang kurang pantas untuk dilakukan umat Kristen. Umat Kristen yang tetap memilih profesi perdagangan dikeluarkan dari gereja, bahkan dihadapkan pada pilihan yang keras menjadi seorang pedagang atau hidup dalam keimanan Kristen. Relasi umat Islam dan Kristen. Masalah relasi antara Islam dan agama Kristen senantiasa menarik untuk diperhatikan. Dengan adanya relasi antara umat Islam dan agama Kristen, banyak sekali faktor yang dapat membebani antara relasi tersebut. Berikut ini akan dijelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi relasi antara umat Islam dan agama Kristen, antara lain. Yang pertama itu poin A, teologi dan relasi keagamaan. Masalah penting yang mendasari adanya relasi umat Islam dan agama Kristen yaitu berkaitan dengan pandangan teologi masing-masing pihak. Pandangan yang bersifat teologis ini oleh para pendukungnya banyak diideologikan dan diabsurdkan sedemikian rupa. Selanjutnya yaitu poin B, politik dan relasi keagamaan. Relasi antara umat Islam dan agama Kristen akan menjadi rusak karena adanya persoalan politik. Oleh karena itu, politik dapat dikatakan sebagai kekuatan pengganggu sehingga dapat memperumit dan seringkali tidak mendukung relasi umat Islam dan juga agama Kristen.
Selanjutnya yaitu poin C, identitas personal dan loyalitas kelompok. Ketika suatu kelompok mempersepsikan dirinya terancam, maka dia menganggap kelompok yang tersakiti sebagai musuh, sehingga akan muncul kemarahan-kemarahan terhadap anggota kelompok itu, bahkan dengan anggota yang secara individu tidak mengetahuinya. Secara umum, konflik-konflik keagamaan yang sering terjadi pada masyarakat yang identifikasi kelompoknya itu kuat, menurut Michel 1997. Sebaliknya, pada masyarakat yang identifikasi kelompok agamanya lemah, seperti di Eropa Barat, Amerika Utara, Asia Tenggara, relasi antara umat Islam dengan agama Kristen cenderung kurang ditandai dengan konflik. Kemudian ada mayoritas dan juga minoritas. Apabila terdapat dua golongan atau komunitas yang hidup secara bersama-sama, sehingga hubungan di antaranya pasti ditandai dengan ketidakseimbangan. Melihat realita tersebut di antaranya yakni akan berkaitan dengan status mereka sebagai mayoritas atau minoritas terhadap hal tersebut. Kemudian ada negara. Relasi umat antara umat Islam dan juga Kristen di beberapa negara selalu melibatkan pihak ketiga, yaitu negara. Dalam banyak kasus, negara secara sadar melakukan intervensi untuk dapat mengatur hubungan antara umat beragama. Hal tersebut memiliki tujuan yang utama, yakni melibatkan negara dalam mengatur relasi antara umat Islam dan juga Kristen untuk membangun suatu kehidupan yang harmonis di antara mereka. Kemudian yang terakhir adalah faktor kemanusiaan. Beban sejarah, faktor itu adalah berkaitan dengan beban sejarah di masa lalu dan masa kini, serta apresiasi mengenai masa depan. Faktor beban sejarah ini melibatkan masalah kemanusiaan secara universal. Faktor itu antara lain muncul dalam bentuk sikap kemarahan, kekesalan, rasa sakit hati, frustasi, kegagalan, dan juga ketakutan. Bentuk yang lain itu muncul dalam sikap kecurigaan dan prasangka antara sesama umat. Bagaimana mereka itu bisa memberi maaf dan melakukan rekonsiliasi. Faktor beban sejarah ini menunjuk kepada beberapa masalah yang tidak mengenakan di antara umat Islam dan juga umat Kristen. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang aliran-aliran dalam agama Kristen. Yang pertama itu ada aliran Lutheran. Lutheran ini tidak dapat ditentukan kapan awal kemunculannya. Namun pada tahun 1530 ini bisa disebut sebagai awal dari kemunculan Lutheran ini karena pada tahun itu pertama kalinya terbit sebuah dokumen yang berisikan ajaran dari Martin Luther. Kemudian pokok dari ajaran aliran ini, firman-firman dan sakramen adalah kata-kata kunci dalam kehidupan gereja-gereja Lutheran dan merupakan pusat dari ajaran Lutheran. Firman semata-mata mengacu pada Alkitab sebagaimana yang dinyatakan lewat semboyan sola scriptura. Sedangkan sakramen ini mengacu pada penghargaan tinggi atas kedua sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Tata cara ibadahnya itu tidak beda jauh dengan gereja-gereja Katolik Roma. Bagi Lutheran, yang terpenting dalam ibadah adalah bagaimana agar jemaat mengalami dengan nyata tindakan penyelamatan Allah di dalam Kristus, dan itu hanya bisa dialami bila kepada mereka firman diberitahukan dengan murni dan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh para jemaat. Awal mula aliran ini masuk ke Indonesia itu dibawa bersamaan oleh datangnya orang-orang Belanda atau VOC, yakni pada permulaan abad ke-17. Yang kedua, aliran Calvinis ini. Yang kedua adalah aliran Calvinis. Aliran Calvinis ini juga sulit ditentukan dengan tepat kapan awal kemunculannya. Pada tahun 1536 ini bisa disebut sebagai awal kemunculan Calvinis karena pada tahun itu muncul suatu karya yang besar dari Calvinis yang berjudul Religius Christianae Institutio.
pokok dari ajarannya yaitu kedaulatan dan kemuliaan Allah. Kedaulatan Allah tampak pada perkara penciptaan dan keselamatan. Sedangkan kemuliaan Allah ini, Calvin menegaskan bahwa Allah menciptakan dunia dan manusia demi kemuliaannya. Karena itu merupakan segala yang terjadi di dunia ini dan dikerjakan manusia yang memiliki tujuan untuk memuliakannya. Awal masuk Calvinis